Oke teman-teman, kembali lagi channel kita Anime Manga Indonesia. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe karena ada giveaway bagi kalian ketika kita sudah mencapai 100.000 subscriber. Kali ini kita akan membahas tentang 5 buah fakta anime One Piece yang tidak akan kalian ketahui, karena fakta ini sempat menjadi konflik dengan anime lain, yaitu Naruto. One Piece adalah salah satu manga dan anime Jepang yang paling sukses. Tidak cuma di dalam negeri, kisah petualangan bajak laut bernama Monkey D. Luffy ini bahkan punya fanbase yang begitu besar di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Hingga kini baik manga maupun animenya masih berlanjut, sepertinya belum ada tanda-tanda akan berakhir meski jumlah sudah mencapai ratusan. Bahkan di luar kisah utamanya telah terbit juga sederet judul film standalone atau spin-off yang tidak kalah sukses. Kali ini kita akan membahas tentang 5 buah fakta ini. Yang pertama adalah dapat penghargaan rekor dunia. Manga One Piece yang dirilis sejak 1997 silam dan tiap volumenya seakan mengajak para pembaca untuk ikut bertualang di dunia bajak laut yang begitu seru. Versi karakter, pertarungan seru, hingga pengembangan cerita yang begitu mendetail dan berkesinambungan jadi andalan utama dari manga garapan Eiichiro Oda ini. Berangkat dari fakta-fakta tersebut, tidak heran jika One Piece akhirnya didombakan sebagai manga paling sukses sepanjang masa di Jepang. Bahkan manga One Piece ini juga masuk dalam buku rekor dunia, kategori seri terbanyak yang pernah diterbitkan oleh seorang penulis tahun 2014. Yang kedua, awalnya cuma direncanakan berlangsung selama 5 tahun. Awalnya Oda berencana untuk mengakhiri manga One Piece dalam waktu 5 tahun saja, tepatnya pada tahun 2002. Bahkan dia sudah menyiapkan ending cerita dari One Piece. Namun seiring berjalannya waktu, Oda merasa perlu untuk mengembangkan ceritanya secara mendetail. Tahun ini tidak terasa manga One Piece bakal genap menjadi 23 tahun. Bahkan sejauh ini kisah One Piece diperkirakan baru selesai sekitar 80% saja. Yang ketiga, Oda jadi komikus untuk menghindari pekerjaan dunia nyata. Kebanyakan komikus atau manga memulai karir mereka karena memang passion atau apa yang ingin dilakukannya. Namun berbeda dengan Oda, faktanya cuma punya satu pilihan dalam hidupnya, yaitu menjadi manga. Dalam sebuah interview di masa lalu, Oda bermimpi untuk menjadi penulis manga sejak 4 tahun. Alasannya sederhana, ia agar dirinya bisa menghindari pekerjaan full time di dunia nyata. Meski demikian, tidak masuk akal, namun nyatanya impiannya menjadi kenyataan. Fakta keempat adalah terinspirasi dari Dragon Ball. Setiap komikus atau mangais pasti punya referensi masing-masing untuk ide cerita atau style. Dan Oda sendiri ternyata tumbuh besar sebagai fans berat dari anime Vicky the Viking yang juga berkisah tentang dunia bajak laut. Selain itu, Oda juga mengaku dirinya adalah fans berat Akira Toriyama yang merupakan pencipta manga Dragon Ball yang tidak kalah legendaris. Tidak heran jika akhirnya Oda sangat terinspirasi menjadi tokoh-tokoh Dragon Ball sebagai referensi dari One Piece. Bahkan setelah sukses dengan karirnya, Oda akhirnya bisa berkolaborasi dengan sang idol Akira Toriyama di beberapa kesempatan. Fakta kelima adalah perubahan desain dan karakter One Piece. Sebelum memulai menerbitkan sebuah judul, para mangais pasti punya blueprint atau sketsa dari setiap karakter. Uniknya, ada banyak sekali desain yang harus dirubah Oda untuk setiap karakter di One Piece. Salah satunya adalah Tony Chopper yang sebelumnya digambarkan sebagai hewan rusa yang realistis. Selain itu, ada pula tokoh Nami yang awalnya digambarkan dengan lengan cyborg dengan membawa kapak besar. Sementara itu, Zoro sebenarnya direncanakan untuk menjadi salah satu anggota bajak laut dari badut Buggy. Namun semua plan itu akhirnya mengalami perubahan total, baik dari segi visual maupun dari segi cerita. Oke, itulah 5 buah fakta One Piece. Ini masih part 1 ya, karena kita akan bersambung di part 2. Sekian video kali ini, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe. Share juga video ini ke teman-teman kalian di Facebook dan Twitter. Sampai jumpa di video berikutnya.